Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 781. Tuan Zeng, orang-orang kami telah tersebar ke berbagai daerah, tolong beri instruksi. Seorang pria bertopeng berjalan ke arah Zeng Bowen dan berkata dengan suara rendah. Pada pukul 9.15, semua orang menghasut kerumunan pada saat yang sama, bergegas ke pintu masuk utama klan naga, dan mundur dengan cepat setelah melewati pintu masuk utama, agar tidak ditangkap oleh orang-orang dari klan naga. Kata Zeng Bowen. Ya, pria bertopeng itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Apakah ini benar-benar berguna? Seorang pria paruh baya di sebelah Zeng Bowen bertanya dengan cemberut. Orang dahulu mengatakan bahwa air dapat membawa perahu dan membalikkannya. Percayalah, kali ini, kehilangan klan naga pasti akan berat, kata Zeng Bowen. Pria paruh baya itu tetap memasang wajah lurus dan tidak berbicara. 9.15. Saat orang-orang dari Departemen Pengawasan berkumpul untuk pergi ke markas klan naga untuk menangkap orang, kerumunan yang berkumpul di pintu masuk barat daya tiba-tiba menjadi gelisah. Kerumunan memegang spanduk dan bergegas menuju pintu masuk dari berbagai arah. Para penjaga yang berjaga di pintu masuk segera membunyikan alarm. Pada saat yang sama, markas besar klan naga mengaktifkan respons tingkat pertama, dan semua pintu masuk dan keluar segera diblokir. Zhao Zengnan, kepala Departemen Angkatan Bersenjata, memimpin ratusan pejuang untuk menjaga di belakang pintu masuk dalam perjalanan ke markas naga. Semua orang memegang senjata bius dan peralatan tidak mematikan lainnya, dan wajah semua orang sangat serius. Menabrak, di bawah serangan massa yang marah, gerbang besi yang dibangun kembali terus-menerus diguncang, runtuh. Beberapa detik kemudian, pintu besi itu didorong ke bawah oleh massa. Orang-orang menyerbu masuk melalui gerbang besi. Semuanya dengarkan. Melihat kerumunan yang berkerumun di depannya, Zhao Zengnan berteriak dengan keras, kita harus menghentikan massa di luar garis pengaman, dan kita tidak boleh membiarkan siapapun mendekati markas klan naga. Pemimpin mengawasi kita, tidak apapun yang terjadi, kita tidak boleh mundur. Ya, para petarung mengeluarkan geraman pelan. Kerumunan dengan cepat berlari menuju Zhao Zengnan dan yang lainnya. Zhao Zengnan menggerakkan tangan dan kakinya, berdiri di tempatnya, dan meraung dengan ganas, ayo, preman. Wow, kerumunan akhirnya bertabrakan dengan tembok manusia yang dibangun oleh Zhao Zengnan. Ratusan pejuang, hampir semuanya adalah orang kuat di atas Wuking. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di bawah kepemimpinan master tingkat Wuwang, mereka benar-benar memblokir kerumunan. Tidak ada yang bisa menembus garis pertahanan mereka, dan setiap orang yang mendekati mereka akan terlempar terbang oleh mereka, atau langsung terlempar ke tanah. Karena terlalu banyak orang yang jatuh ke tanah tidak bisa bangun, dan langsung ditelan oleh orang-orang di belakang. Situasi di tempat kejadian sangat tragis. Stephen Lin berdiri di balkon lagi, menyaksikan semua ini terjadi. Ayo kita ribut, semakin keras semakin baik. Stephen Lin bergumam pelan, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Gas air mata, meriam air, peluru karet. Benda-benda ini terus menembaki massa. Kerumunan kemarin akhirnya dibubarkan oleh hal-hal ini, namun kali ini jumlah orangnya terlalu banyak, dan tersebar luas, hal-hal ini tidak dapat mencakup semua orang dalam waktu singkat. Direktur, jarak mereka terlalu jauh. Teriak seseorang dengan semangat. Orang-orang biasa yang menyerang markas klan naga ini tidak lebih kuat dari yang kemarin, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka semua terpencar, membuat para pejuang klan naga kelelahan. Meski setiap kombatan terus bergerak maju mundur, kerumunan masih memadatkan barisan mereka maju mundur. Tunggu, jangan mundur, teriak Zhao Zengnan dengan bersemangat, tetapi tidak ada cara untuk mencegah formasi dikompresi, karena begitu seseorang menerobos formasi, seseorang harus mundur untuk mengejar lawan.
Terlalu banyak orang yang harus mundur-mundur, dan akhirnya setiap orang harus mundur, dan kemudian semuanya dimulai lagi. Puluhan ribu orang terus mendorong ratusan orang ke depan. Saat ini, Zhao Zengnan tiba-tiba menyesalinya, mengapa dia menolak bantuan polisi dan bantuan angkatan bersenjata setempat. Dia berpikir bahwa mengandalkan angkatan bersenjatanya akan cukup untuk menyelesaikan semua ini, dan pada saat yang sama, dia tidak ingin departemen lain melihat lelucon klan naga. Jadi ketika dia ditanya oleh departemen terkait apakah dia membutuhkannya bantuan, dia menolak dengan tegas. Saat ini, jumlah puluhan ribu orang benar-benar membuat garis pertahanan mereka runtuh. Ayo, pergi! Kerumunan terus berteriak, dan mereka bergegas maju seperti orang gila. Saat ini banyak orang yang sebenarnya sudah lupa mengapa mereka bergegas maju, mereka hanya tahu ada api yang berkobar di hati mereka, dan kelompok ini mendesak mereka untuk maju. Akhirnya, di jaringan pertahanan yang terdiri dari ratusan orang, seseorang melewatinya lagi. Melihat ke bawah dari atas, terlihat jelas bahwa ada celah di posisi tertentu dari tembok manusia, dan orang-orang dengan panik masuk dari celah itu, semakin mempersempit celah itu, dan lebih banyak orang yang melewatinya. Direktur, kita tidak bisa menghentikan orang-orang ini tanpa membunuh orang. Seseorang dengan bersemangat berlari ke Zhao Zengnan untuk melapor. Tidak, kamu tidak bisa membunuh orang. Ini intinya, kata Zhao Zengnan. Maka garis depan kita akan segera ditembus sepenuhnya. Raja bela diri kita masih mengklaim hidup, dan semua orang terlalu lelah. Kata bawahan itu. Wajah Zhao Zengnan serius, melihat kerumunan besar di depannya, dia merasa bingung untuk pertama kalinya. Penonton akhirnya benar-benar menembus garis pertahanan. Kekuatan seorang prajurit tampak begitu tidak berarti di depan puluhan ribu orang. Orang-orang bergegas maju dengan penuh semangat, dan akhirnya sampai di depan gedung markas. Mundur, mundur ke depan gedung markas. Zhao Zengnan memberi perintah tanpa daya, dan semua orang mundur pada saat yang sama, dan datang ke depan gedung markas. Saat ini, kerumunan besar sudah berkumpul di depan gedung markas. Orang-orang melihat bangunan di depan mereka dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat gedung ini dari dekat. Megah dan megah, membuat orang merasa megah. Saat ini, sebagian besar pintu masuk dan keluar gedung ini telah ditutup. Pada saat yang sama, tong laser besar menjulur dari dinding, mengarah ke kerumunan di depan mereka. Orang-orang berdiri di gerbang gedung markas naga, menghadap ke laras laser, dan akhirnya berhenti menyerang pintu yang tertutup di lantai bawah. Kerumunan menumpuk. Setidaknya puluhan ribu orang berkumpul di depan gedung markas Dragon Clan. Orang-orang mengangkat spanduk dan meneriakkan slogan-slogan. Zhao Zengnan memimpin ratusan orang untuk berdiri di lantai pertama gedung markas klan naga, dan semua orang memandang orang-orang ini dengan waspada. Bagi mereka, orang-orang ini adalah semut yang dapat disembelih sesuka hati. Tetapi ketika jumlah semut cukup banyak, bahkan mereka tidak dapat menghentikan semut untuk maju. Teriakan kerumunan semakin keras, dan emosi orang-orang menjadi semakin tidak stabil, dan sepertinya bisa tersulut kapan saja. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semuanya, saya Sun Haiseng, salah satu dari 4 tetua klan naga. Petik 2. Dengan suara ini, semua orang langsung terdiam. 5 tetua dan 4 raja naga dari klan naga, atau 4 tetua dan 5 raja naga, masih memiliki beban yang sangat berat di hati orang-orang. Baru saja, Kementerian Pengawasan telah membawa Jiang Ming, Direktur Departemen Propaganda, pergi untuk penyelidikan. Kepala Kementerian Pengawasan bertanggung jawab penuh atas penyelidikan ini, lanjut Penatua Sun. Wow! Ada sorakan dari kerumunan, karena permintaan orang akhirnya terpenuhi. Bukankah begitu banyak orang datang ke markas Dragon Clan untuk membiarkan Dragon Clan memberikan penjelasan kepada Kai Xiaoqi yang telah meninggal? Selama kejadian ini, klan naga menunjukkan banyak kekurangan dan kekurangan. Atas nama klan naga, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda.
Klan naga kami selalu warga dari pelanggaran prajurit. Tanggung jawab ini tidak akan berubah dari masa lalu ke masa kini dan masa depan. Sekarang, saya berharap semua orang dapat meninggalkan markas Dragon Clan dengan tertib. Kami akan mengatur pasukan medis untuk merawat semua orang yang terluka. Kami akan melakukan di sini. Atas nama Klan Naga, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada Anda semua atas semua biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh orang-orang. Saya minta maaf, kata Sun Lao. Mengikuti suara penatua Sun, tong laser yang menonjol dari dinding ditarik satu persatu, dan pada saat yang sama, pintu yang diblokir di lantai pertama Klan Naga juga dibuka. Anggota Klan Naga berdiri di belakang pintu, memandangi kerumunan di luar pintu. Akhirnya, kerumunan itu surut. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan para petinggi Klan Naga telah keluar untuk meminta maaf. Jadi, hal ini pada dasarnya sudah berakhir. Namun, meski kejadian ini sudah berakhir, semua orang tahu bahwa dampak dari kejadian ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ini adalah pertama kalinya Klan Naga terkena dampak sejak pembentukan Klan Naga, dan telah terkena dampak 2 kali berturut-turut. Kedua guncangan ini telah membawa dampak negatif yang sangat besar bagi Klan Naga, dan dampak negatif ini pasti akan bergejolak di masa mendatang. Bahkan jika Klan Naga menebusnya setelah itu, lukanya telah terjadi, dan bahkan jika sudah pulih sepenuhnya, bekas luka itu akan sulit dihilangkan. Bagaimanapun, kerugian Klan Naga kali ini sangat besar. Hari itu siang, Komando tertinggi Klan Naga mengadakan pertemuan darurat, dan keempat tetua dan 5 Raja Naga menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut memutuskan untuk mencabut Jiang Ming, Direktur Departemen Propaganda, dan memberikan peringatan kepada Zhao Zengnan, Direktur Departemen Angkatan Bersenjata. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang di atas membiarkan Zhao Zengnan disalahkan. Pada saat yang sama, Zhou Kai, Direktur Departemen Intelijen dan Informasi, menerima peringatan lisan dengan alasan bahwa dia gagal memahami pergerakan para demonstran sejak awal dan gagal memberikan informasi berharga ke markas tepat waktu. Saat itu pukul 2 siang. Berita besar lainnya datang. Setelah keputusan tingkat yang lebih tinggi, Sun Lao, salah satu dari 4 tetua, diberi peringatan. Alasan hukumannya adalah karena dia gagal menangani dampak dengan cara yang lebih baik ketika dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di markas besar Klan Naga. Begitu keputusan disipliner ini keluar, seluruh Klan Naga terkejut. Anda harus tahu bahwa dari pembentukan Klan Naga hingga saat ini, tidak pernah ada situasi di mana level tertinggi dihukum. Sun Haiseng menjadi orang pertama yang dihukum di tingkat tertinggi. Bab 782. Stephen Lin sedang duduk di kantornya ketika mendengar berita itu. Stephen Lin tidak terkejut dengan keputusan organisasi ini. Di tempat seperti ibu kota kekaisaran, Klan Naga Anda sebenarnya menyebabkan puluhan ribu orang berkumpul, menyebabkan ratusan orang terluka. Jelas tidak cukup untuk menghukum beberapa pejabat tingkat 2. Oleh karena itu, harus ada seseorang dengan cukup berat berdiri dan menerima hukuman. Jelas, Tuan Sun yang sedang bertugas hari itu menjadi orang ini. Tetes, jatuh. Ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon, dan suara Zhao Jianlin terdengar dari ujung telepon. Organisasi baru saja berbicara dengan saya dan bertanya apakah saya ingin menambah beban. Memikirkannya, Jiang Ming mungkin tidak akan bisa berbalik, kata Zhao Jianlin. Selamat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Akan ada gempa bumi di Departemen Propaganda segera, dan seluruh manajemen Departemen Propaganda mungkin akan diselidiki. Saat itu, saya seharusnya bisa membawa orang-orang saya ke Departemen Propaganda, kata Zhao Jianlin lagi. Organisasi masih percaya pada kemampuanmu, kata Stephen Lin. Anda adalah kontributor terbesar dalam masalah ini. Dengan pengunduran diri Tuan Guo, kami telah terpinggirkan. Kali ini kami kembali ke pusat kekuasaan. Kami akan melakukan yang terbaik semaksimal mungkin.
Jika Anda membutuhkan sesuatu kami bekerja sama, dan kami juga terikat tugas, kata Zhao Jianlin. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, selamat datang kembali, kata Stephen Lin. Petik 2. Setelah obrolan singkat, Stephen Lin menutup telepon. Saya benar-benar menyerahkan posisi Direktur Departemen Propaganda kepada Zhao Jianlin. Stephen Lin tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri dengan mulut sedikit terangkat. Keesokan harinya, orang-orang dari Departemen Pengawasan datang ke markas klan Naga lagi, dan hampir mengambil wakil Direktur Departemen Propaganda, kepala seksi dan lainnya. Seluruh Departemen Propaganda tiba-tiba memasuki situasi di mana tidak ada pemimpin di antara para naga. Saat ini, Komando tertinggi mengumumkan bahwa Zhao Jianlin diangkat sebagai Direktur Departemen Propaganda, dan XXX ditunjuk sebagai Wakil Direktur, dan XXX ditunjuk sebagai Kepala Seksi. Serangkaian ini pergantian personel membuat seluruh Departemen Propaganda. Terlihat rumah itu berpindah tangan, dan Departemen Propaganda yang semula milik Tuan Sun tiba-tiba diambil oleh orang-orang dari bekas faksi Tuan Guo. Ini merupakan pukulan telak bagi Sun Lao, dan juga merupakan perubahan besar pada struktur kekuatan seluruh klan naga. Setelah itu, semuanya kembali tenang. Klan naga telah kembali ke keadaan semula. Namun, ketika semua orang melihat lagi ke kantor humas di lantai 4, wajah semua orang penuh kekaguman. Dari kemunculan Stephen Lin di markas klan naga hingga saat ini, dalam waktu kurang dari sebulan, Stephen Lin merampok Departemen Logistik, memeras sebuah departemen, menamparkan wajah Departemen Intelijen dan Informasi, dan membiarkan Direktur Departemen Propaganda diberhentikan. Dan dibawa pergi untuk diselidiki. Segala sesuatu di dalamnya menunjukkan bahwa Stephen Lin ini pasti anjing gila, jenis yang menggigit setiap orang yang ditangkapnya. Terlebih lagi, Stephen Lin berbeda dari anjing gila biasa. Dia adalah anjing gila tingkat dewa perang dengan gigi tajam pada dasarnya sakit otot dan tulang. Siapa yang berani tidak kagum pada orang seperti itu? Bahkan ada desas-desus bahwa banyak orang yang menyerbu markas klan naga sebelumnya sebenarnya adalah pelaut yang disewa oleh Stephen Lin. Jika ini benar, maka Stephen Lin akan semakin menakutkan. Direktur dari berbagai departemen memberi perintah kepada bawahannya. Jika itu adalah masalah Departemen Hubungan Masyarakat, itu harus ditangani terlebih dahulu. Anda tidak boleh menyinggung orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari Anda. Jika tidak perlu, jangan pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat. Tiba-tiba, kantor humas menjadi area terlarang bagi semua departemen. Departemen ini, yang dulunya dapat mempersulit siapapun yang tidak bahagia, kini tiba-tiba menjadi pisau yang menggantung di atas kepala semua orang. Pada saat yang sama, perhatian orang juga tertuju pada Zhao Zengnan, Kepala Divisi Angkatan Bersenjata. Stephen Lin dari 5 departemen rahasia telah terlibat dalam 4 dari mereka, dan Zhao Zengnan pergi, apakah dia akan diperkosa oleh Stephen Lin? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran, dan juga merupakan mimpi buruk Zhao Zengnan. Apakah dia akan meniduriku? Bukan. Akankah? Pertanyaan-pertanyaan ini mengelilingi Zhao Zengnan seperti mimpi buruk. Sebagai satu-satunya anggota 5 kantor rahasia yang tersisa, dia benar-benar tidak tahu apakah Stephen Lin akan membunuhnya untuk mencapai pencapaian menginjak 5 kantor rahasia. Dia ingat pistol bius yang diambil Stephen Lin dari makan malam sebelumnya. Pistol itu seperti bom waktu. Sangat sulit untuk mengetahui melalui chip senjata bahwa dia keluar dari angkatan bersenjata naga, tetapi sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Jika Stephen Lin dapat mengetahuinya, maka dengan karakternya, dia akan pergi untuk memerasnya. Atau mengirimnya langsung ke Kementerian Pengawasan. Zhao Zengnan merasa merinding memikirkan bahwa Jiang Ming mungkin menjalani penyiksaan yang tidak manusiawi di Kementerian Pengawasan. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri,
ada lebih dari 3 atau 2 raja bela diri yang dibunuh oleh Kementerian Pengawasan. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Zengnan akhirnya tidak tahan lagi. Pada hari ini, Zhao Zengnan mengambil harta karun yang dia hargai dan mengetuk pintu kantor Stephen Lin. "Zhao tua, angin apa yang membawamu ke sini?" Stephen Lin awalnya berlatih handstand di kantor dengan satu tangan menopang tubuhnya. Berbalik dan mendarat dengan kedua kaki. "Aku di sini untuk membuatkanmu secangkir teh." "Kenapa, kamu tidak diterima?" Zhao Zengnan bertanya sambil tersenyum. Selamat datang, selamat datang. Ayo, ayo, duduk." Stephen Lin menunjuk ke sofa di sebelahnya. Zhao Zengnan tersenyum, berjalan ke sofa dan duduk. Stephen Lin berjalan ke pintu, membuka pintu dan memanggil Min Ninger masuk, lalu berjalan duduk di seberang Zhao Zengnan. "Bos, apa yang kamu inginkan dariku?" Min Ninger bertanya. "Buat teh," kata Stephen Lin. "Ah, bos, saya adalah siswa berprestasi yang telah lulus ujian, tetapi Anda benar-benar membiarkan saya menjadi gadis pembuat teh Anda." Min Ninger berkata dengan sedih. "Jangan bicara omong kosong." Stephen Lin menunggu Min Ninger untuk melihatnya. "Oke." Min Ninger duduk di meja pembuat teh dan mulai membuat teh. Zhao Zengnan melirik Min Ninger, lalu ke Stephen Lin. Jelas, Stephen Lin memanggil Min Ninger karena dia tidak ingin membicarakan masalah pribadi dengannya. "Ninger, kebanyakan orang tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuatkan teh untuk bosmu. Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang kepercayaan mutlak." Zhao Zengnan tertawa. "Benarkah?" Min Ninger bertanya dengan penuh semangat. "Tentu saja, pikirkanlah. Saya berbicara tentang hal-hal besar dengan bos Anda. Jika Anda membuat teh di sebelah saya, tidakkah Anda dapat mendengar semuanya? Jika itu bukan orang kepercayaan Anda, apakah bos Anda berani melakukannya?" "Biarkan kamu mendengarkan," kata Zhao Zengnan. Min Ninger sepertinya kembali ke sana saat ini, menatap Stephen Lin dengan heran dan berkata, "Bos, menurutmu begitu, kamu hanya suka berpikir terlalu banyak," kata Stephen Lin. "Berpikir terlalu banyak." Zhao Zengnan mengangkat alisnya, merasa bahwa Stephen Lin sepertinya mengisyaratkan padanya. "Stephen, bukankah aku punya tamu di rumah beberapa hari yang lalu, dan membawakanku sesuatu yang bagus, akan kutunjukkan padamu." Zhao Zengnan mengeluarkan kotak besi segi 8 dari sakunya. "Apa ini?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini hal yang bagus, Angong Niu Huang Wan dari Tong Rentang," kata Zhao Zengnan, membuka kotak di depan Stephen Lin. Di dalam kotak itu ada pil bersegel lilin. Pil Angong Niu Huang, barang seharga 3 hingga 4.000 dolar di pasaran. Dikatakan bahwa jika Anda mengalami pendarahan otak, itu adalah obat ajaib yang dapat membuat Anda tetap hidup selama Anda bernafas. Stephen Lin bertanya dengan heran. "Ini bukan pil Angong Niu Huang yang ada di pasaran." Pil Angong Niu Huang yang ada di pasaran semuanya terbuat dari tanduk kerbau, tetapi kula yang digunakan di sini adalah kula badak, dan juga badak Sumatera yang sudah punah. Benda ini memiliki sejarah ratusan tahun. Ya, itu menggunakan bahan obat paling berharga dari 100 tahun yang lalu, dan efek obatnya jauh lebih kuat daripada Angong Niu Huang Wan biasa, kata Zhao Zengnan sambil tersenyum. "Maka benda ini sangat berharga," kata Stephen Lin. "Benar, barang ini tidak bisa dibeli di pasar sekarang. Jika ada orang lanjut usia di rumah, menempatkan satu di rumah dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis," kata Zhao Zengnan. "Zhao tua, kamu membawakan barang yang begitu bagus untukku, bukankah itu hanya untuk pamer?" Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. "Tentu saja tidak. Aku sudah memiliki salah satunya di rumah. Aku membawakanmu yang ini karena kupikir kamu belum memberimu hadiah ucapan sejak kamu datang ke markas untuk melapor," kata Zhao Zengnan. Stephen Lin mengambil kotak itu dan meletakkan hidungnya di depan pil untuk menciumnya. Pil itu memancarkan sedikit aroma obat, yang mengangkat semangat orang begitu masuk ke hidung.
Pasti obat yang sangat bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengembalikan kotak itu kepada Zhao Zengnan, dan berkata, benda ini terlalu mahal. Itu sebagai hadiah tingkat pemula dari kakak laki-lakiku. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhao Zengnan tertawa. Hadiah perkenalan. Stephen Lin diam-diam tersenyum, dia telah bekerja selama lebih dari sebulan, hadiah pekerjaan macam apa ini? Bos, minum teh. Kepala Zhao, minum teh. Min Ninger menuangkan teh yang diseduh ke cangkir teh Stephen Lin dan Zhao Zengnan. Cobalah, ini dahongpao kelas atas yang saya dapat dari seorang teman, kata Stephen Lin. Zhao Zengnan mengangguk, mengambil cangkirnya dan menghabiskan tehnya. Bagaimana rasanya? Stephen Lin bertanya. Bagus sekali. Zhao Zengnan mengangguk. Ambil beberapa saat kamu pergi nanti. Jika kamu memberiku hadiah, aku harus mengembalikan hadiah itu, kan? Stephen Lin tertawa. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Zhao Zengnan berbinar, dan dia berkata, benar, tehmu yang enak pasti akan memberiku beberapa poin. Aku hanya suka minum teh. Stephen mengangguk, titik. Min Ninger sedang membuat teh dengan serius, dan Stephen Lin serta Zhao Zengnan sedang minum teh sambil mengobrol, yang cukup menyenangkan. Setelah sekitar 10 menit, Zhao Zengnan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Sebentar lagi, aku akan meminta Ninger untuk mengemas teh dan mengirimkannya ke kantormu, kata Stephen Lin. Oke. Zhao Zengnan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Stephen Lin berjalan kembali ke meja, mengambil pil di atas meja, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Min Ninger juga berjalan ke meja, memegang tas dan berencana untuk mengemas merah besar Stephen Lin ke dalam tas. Hiasi saja dengan teh kerja dan kirimkan padanya. Dahongpao ini dibawa dari pemimpin, jadi kamu tidak bisa memberikannya kepada siapapun, kata Stephen Lin. Kerja teh. Min Ninger menatap Stephen Lin dengan heran. Dia memberimu harta yang tak ternilai, tapi kamu memberinya teh kerja. Bukankah Anda mengatakan ingin kembali ke Dahongpao? Stephen Lin mengangguk. Apakah Direktur Zhao tidak akan marah? Min Ninger bertanya. Apakah dia berani marah? Stephen Lin tertawa bercanda. Min Ninger tampak bingung, mengatakan bahwa dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu besarnya. Bab 783. Zhao Zengnan menghela nafas lega setelah kembali ke kantor. Perjalanan untuk menemukan Stephen Lin ini tampaknya merupakan pilihan yang sangat tepat, meskipun Stephen Lin tidak membuat janji apapun, dia menerima hadiah darinya, yang sangat berarti. Saya harap kedamaian bisa bertahan lebih lama. Zhao Zengnan diam-diam berdoa di dalam hatinya. Di dalam penjara Kementerian Pengawasan, Jiang Ming duduk di kursi dengan ekspresi lesu. Duduk di seberangnya adalah seorang pejabat dari Kementerian Pengawasan, dan ada transkrip di meja pejabat itu. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Seseorang bertanya. Tidak lagi. Jiang Ming menggelengkan kepalanya. Para pejabat saling memandang, lalu bangkit dan pergi. Tiba-tiba, Jiang Ming ditinggalkan sendirian di kamar. Saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang pria masuk dari pintu. Melihat orang ini, Jiang Ming sangat gembira, dan berkata, Sekretaris Tian, kamu akhirnya ada di sini. Pengunjung itu tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, berjalan ke arah Jiang Ming dan duduk, dan mengambil transkrip dari meja. Berdiri. Sekretaris Tian, jangan khawatir, saya tidak mengatakan apa-apa tentang Tuan Sun, saya sangat ketat, kata Jiang Ming. Orang bernama Sekretaris Tian membaca transkrip untuk waktu yang lama. Jiang Ming menelan ludah beberapa kali dengan gugup, tidak berani mengeluarkan suara. Tidak buruk. Sekretaris Tian meletakkan transkrip, memandang Jiang Ming dan berkata, kamu memiliki sedikit otak, kamu tahu beberapa hal yang bisa kamu katakan dan beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan. Katakan sesuatu yang buruk kepada Ten. Matahari, kata Jiang Ming. Dalam hal ini, mari kita hentikan masalah ini, kata Sekretaris Tian.
Apakah Penatua Sun akan menyelamatkanku? Jiang Ming bertanya. Menyelamatkanmu? Sekretaris Tian mencibir, dan berkata, Tuan Sun telah dihukum oleh atasan Anda karena perselingkuhan Anda. Apakah menurut Anda Tuan Sun dapat menyelamatkan Anda? Selain itu, sejauh hal-hal yang Anda jelaskan, Departemen Pengawasan mungkin apakah Anda akan dibebaskan? Wajah Jiang Ming menjadi gelap, dan dia berkata, kalau begitu. Sekretaris Tian, dapatkah saya menyelamatkan beberapa tahun penjara? Petik 2. Jangan pikirkan itu. Sekretaris Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini kali ini, benar-benar datang untuk menyampaikan pemikiran Penatua Sun. Petik 2. Katakan padaku, kata Jiang Ming. Meskipun kamu tidak membunuh Kai Xiaoqi, selama kamu tidak menemukan pelaku sebenarnya selama sehari, kamu akan selalu menjadi orang yang paling dicurigai. Kementerian Pengawasan memiliki hak untuk menyelidikimu setiap saat. Tidak apa-apa untuk mengatakan sekarang, jika suatu hari di masa depan, Kementerian Pengawasan mengubah kepemimpinannya. Dan pemimpin baru tidak cocok dengan Tuan Sun, maka Anda bisa menjadi bom waktu, jadi lakukan. Anda mengerti maksud saya, kata Sekretaris Tian. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, Sekretaris Tian, kamu juga melihat bahwa aku tidak mengatakan apa-apa. Jiang Ming tampaknya telah menebak apa yang dimaksud Sun Lao, dan menjelaskan dengan penuh semangat. Kamu memang melakukan pekerjaan dengan baik sekarang, tapi hanya saja Kementerian Pengawasan belum menggunakan metode mereka yang sangat ampuh. Ketika mereka benar-benar menggunakannya suatu hari nanti, siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk Tuan Matahari? Jadi yang terakhir hasil baiknya adalah Anda menanggung kejahatan dan bunuh diri karena takut akan kejahatan tersebut dalam hal ini. Kata Tian. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Ming berkata dengan bersemangat, saya tidak membunuh siapapun, tetapi Anda masih ingin saya bunuh diri karena takut akan kejahatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak setuju untuk melakukan ini, saya sangat tidak setuju. Jika Anda berani mengorbankan saya akan memberitahu Anda semuanya keluarlah. Petik 2. Mendengar kata-kata Jiang Ming, Sekretaris Tian mencibir dan berkata, Jiang tua, kamu tidak muda, kamu punya istri dan anak di rumah, dan cucumu adalah baru berumur 1 bulan tahun ini. Saya pikir Anda tidak boleh membiarkan lelaki tua dari keluarga Anda. Tidak bisakah Anda bertahan hidup di masyarakat ini? Petik 2. Seluruh tubuh Jiang Ming bergetar hebat ketika mendengar kata-kata Sekretaris Tian. Kamu harus mengerti bahwa kematian adalah semacam kelegaan dalam banyak kasus. Itu lebih baik daripada beberapa orang yang hidup tetapi tidak sebaik mati. Selama kamu bunuh diri karena takut akan dosa, kami akan menjaga istrimu dan anak-anak dan memastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah, kata Sekretaris Tian. Wajah Jiang Ming mendung dan tidak pasti, dan napasnya menjadi cepat, seolah-olah dia terlibat dalam perjuangan ideologis. Saya sudah mengatakannya terus terang. Anda bisa memikirkannya sendiri. Apakah lebih baik mati setelah disiksa oleh Kementerian Pengawasan setiap hari, dan keluarga Anda tidak akan pernah damai, atau apakah Anda menukar kematian Anda dengan yang lebih baik? Hidup untuk keluargamu, kata Sekretaris Tian. Setelah Sekretaris Tian mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuh Jiang Ming lemas, dan dia tiba-tiba pingsan. Aku berjanji padamu, kata Jiang Ming dengan wajah pucat. Bagus sekali. Sekretaris Tian tersenyum, bangkit dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Petik 2. Setelah berbicara, Sekretaris Tian berbalik dan pergi, meninggalkan Jiang Ming dengan wajah pucat dan berkeringat deras. Tidak lama kemudian, Jiang Ming mengaku. Dia mengakui bahwa dia mengatur seseorang untuk membunuh Kai Xiaoqi, dan juga mengakui bahwa dia memang mengatur agar Kai Xiaoqi memasang jebakan untuk Stephen Lin. Kementerian Pengawasan mendapatkan semua pengakuan, dan Jiang Ming secara pribadi menandatangani dakwaan. Tidak lama setelah Jiang Ming mengaku,
Jiang Ming membenturkan kepalanya ke dinding sementara orang-orang dari Departemen Pengawasan tidak memperhatikan, kepalanya berdarah dan dia meninggal di tempat. Pada sore hari yang sama, Kementerian Pengawasan merilis berita pengakuan dan bunuh diri Jiang Ming karena takut akan kejahatan ke seluruh masyarakat. Berita ini menimbulkan guncangan di seluruh masyarakat, namun guncangan mereda dalam waktu yang sangat singkat. Karena Jiang Ming sudah mati, setiap tuduhan terhadapnya akan membuang-buang waktu. Akhirnya kekacauan yang disebabkan oleh Jiang Ming juga berakhir sepenuhnya karena kematian Jiang Ming. Sempurna. Stephen Lin mengucapkan dua kata ini dengan nyaman setelah mendengar berita itu. Dia berhasil membuat Jiang Ming dan Kai Xiaoqi membayar harganya, dan dia juga membuat Jiang Ming disalahkan atas dirinya sendiri. Sejujurnya, semua yang terjadi saat ini ada dalam perhitungannya, termasuk bunuh diri Jiang Ming pada akhirnya. Ini sebenarnya adalah hal yang baik untuk disimpulkan. Setelah Jiang Ming tertangkap, dia akan menjadi bom waktu. Orang-orang di belakangnya tidak akan pernah membiarkannya hidup. Karena dia akan mati, dia mungkin juga memikul semua tanggung jawab. Di sana adalah alasan bagus untuk bunuh diri karena takut bersalah. Semuanya berdasarkan naskah Stephen Lin, dari awal hingga akhir, semuanya begitu sempurna. Dan hasil seperti itu juga membuat orang lain di kantor rahasia kelima merasa sangat dingin. Kalau begitu Stephen Lin benar-benar cabul. Wu Yuhuo mengeluh di kantornya. Pembunuh besar, benar-benar pembunuh besar. Li Xiaobing berkata dengan emosi. Dengan otak dan tinju, Stephen Lin akan menjadi hebat di masa depan. Zhou Kai berkata pada dirinya sendiri. Untungnya, aku sudah menyerah, untungnya. Zhao Zengnan menepuk dadanya yang kecil dengan rasa takut yang masih ada. Untuk para pemimpin kantor rahasia kelima, Stephen Lin terlalu menakutkan saat ini, dan itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak setingkat dengan lawan mereka. Serangan mereka terhadap Stephen Lin selalu dengan mudah diselesaikan oleh Stephen Lin, dan mereka tidak dapat menghindari gerakan Stephen Lin terhadap mereka. Bukankah ini seperti dewa perang yang menghancurkan Wu Qing? Hari lain berlalu, dan hari Sabtu tiba. Bagi orang-orang dimanapun, mereka lebih menantikan akhir pekan daripada sekarang, karena mereka dapat menjauh dari kantor humas dan Stephen Lin. Pagi ini, Stephen Lin keluar lebih awal. Dia dalam suasana hati yang baik, bukan hanya karena dia memukul Jiang Ming dan pasukan di belakang Jiang Ming, tetapi juga karena bahan yang dibeli Dong Jian dari seluruh dunia untuk menghibur Zhao Tuntian akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran. Ini adalah proyek besar, dan Stephen Lin butuh beberapa hari, belum lagi puluhan juta, karena beberapa bahan tidak boleh didinginkan dan harus tetap segar. Jadi dia mengatur pesawat khusus untuk mengambilnya, yang menghabiskan banyak biaya. Stephen Lin secara pribadi pergi ke bandara untuk mengambil sejumlah bahan dan mengirimkannya ke Koki Top di ibu kota kekaisaran. Setelah itu, Stephen Lin menelepon Zhao Tuntian dan memintanya untuk makan malam bersamanya di malam hari. Zhao Tuntian secara alami setuju. Stephen Lin melihat jam tangannya. Saat itu baru jam 10 pagi, dan masih pagi. Stephen Lin tiba-tiba teringat ide sebelumnya, jadi dia meminta seseorang untuk menanyakan tentang kompleks villa baru yang baru-baru ini dijual di modal. Segera Stephen Lin menerima umpan balik, mengatakan bahwa sebuah kompleks villa baru saja dibuka di Jalan Lingkar keempat ibu kota kekaisaran, dan area tersebut cukup luas. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi meminta pengemudi untuk segera pergi. Ketika dia datang ke bagian penjualan kompleks villa, Stephen Lin harus menghentikan mobilnya, karena ada deretan mobil yang diparkir di depannya, dan semuanya adalah mobil bagus Mercedes-Benz dan BMW, semuanya adalah mobil starter. Dan Bentley Rolls-Royce ada banyak di antaranya. Untuk dapat melihat kompleks villa di ibu kota kekaisaran, itu pasti orang kaya yang bernilai lebih dari 1 miliar, dan itu normal untuk banyak mobil mewah. Culinan Stephen Lin hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara mobil-mobil mewah ini.
Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan ke bagian penjualan sendirian. Departemen penjualan kompleks villa yang disebut Jin Chiao Yiyuan ini sangat megah, dan dekorasinya juga sangat mewah. Stephen Lin masuk melalui pintu depan, di depannya ada model komunitas, dan di sampingnya ada aula besar, tempat banyak orang mengobrol dengan konsultan penjualan. Setiap pakaian orang-orang ini sangat mewah. Anda bahkan tidak dapat melihat barang mewah tingkat pemula seperti LV dan Dior di sini. Pria harus memulai dengan Hermes, dan wanita harus memulai dengan Chanel. Stephen Lin berdiri di depan model dan melihatnya, dan menemukan bahwa tata letak seluruh komunitas sangat bagus, sesuai dengan estetikanya. Hei, halo. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menghentikan seorang konsultan penjualan. Ada apa, Tuan? Tanya konsultan penjualan sambil menatap Stephen Lin. Stephen Lin akan mengambil barang hari ini, dan pakaiannya biasa saja. Melihat Stephen Lin seperti ini, meski konsultan penjualan tetap tersenyum, Stephen Lin masih merasa sedikit tidak sabar. Bagaimana kita menjual villa ini? Stephen Lin bertanya. Mendengar pertanyaan Stephen Lin, konsultan penjualan langsung menilai bahwa Stephen Lin hanyalah meriam lokal yang datang untuk menyaksikan kemeriahan, karena tidak ada yang akan bertanya bagaimana cara menjual villa begitu dia buka mulut. Harga. Dan kalaupun ditanya harganya, mereka tidak langsung menanyakan bagaimana villa itu dijual, karena villa itu bukan komoditas biasa di pinggir jalan. Harga rata-rata kami adalah 130.000 yuan. Ada brosur penjualan. Anda bisa lihat sendiri. Masih ada yang harus saya lakukan, kata konsultan penjualan, berbalik dan pergi tanpa menunggu Stephen Lin mengatakan apapun. Bab 784. Ini bukan pertama kalinya Stephen Lin menghadapi hal seperti itu, jadi dia tidak mengambil hati kinerja konsultan penjualan. Dia mengambil brosur penjualan di sebelahnya dan membacanya. Saat ini, seorang konsultan penjualan muda datang. Hai Pak, saya Xiao Wang, konsultan penjualan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Tanya konsultan penjualan. Saya ingin membeli villa, kata Stephen Lin. Nah, kalau begitu, apakah Anda akan membeli townhouse atau rumah tunggal? Apakah Anda punya ide tentang area tersebut? Atau jika Anda memiliki persyaratan tentang lokasinya, Anda dapat memberi tahu saya, kata konsultan penjualan bernama Xiao Wang. Tidak ada permintaan, berapa banyak villa yang Anda miliki yang belum terjual? Stephen Lin bertanya. Itu benar, Tuan. Komunitas villa kami milik komunitas yang baru dikembangkan, dengan lokasi geografis yang unggul dan dekat. Xiao Wang baru saja berkata di tengah jalan, ketika Stephen Lin memotongnya. Saya hanya ingin bertanya berapa banyak set yang belum Anda jual. Saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan nanti, jadi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda terlalu banyak, kata Stephen Lin. Oke, berapa set yang telah kita jual? Saya harus bertanya kepada manajer penjualan kami tentang hal ini, tetapi Pak, saya dapat bertanya, mengapa Anda peduli berapa banyak set yang telah kami jual? Xiao Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak akan membeli jika terlalu banyak terjual, kata Stephen Lin. Xiao Wang memandang Stephen Lin dengan curiga, apa artinya tidak membeli setelah menjual terlalu banyak? Bukankah itu hanya membuktikan bahwa komunitas ini disukai banyak orang dan layak dibeli jika terjual habis? Penuh keraguan, Xiao Wang menghampiri manajer penjualan. Manajer, pelanggan saya bertanya berapa banyak set yang telah terjual di komunitas kami. Xiao Wang menunjuk ke arah Stephen Lin yang sedang melihat model itu dan berkata, Xiao Wang, kamu baru memulai dan kamu harus belajar cara memandang orang. Jangan bicara tentang pakaian orang itu. Baru saja dia bertanya kepada Xiao Chen bagaimana rumah itu dijual, dan sekarang dia bertanya berapa banyak rumah yang kamu jual. Ini sepertinya masalah bagaimana dengan membeli rumah. Masih ada basis pelanggan potensial yang besar di komunitas kami, Anda dapat menyingkirkan pria itu sebentar, dan menemukan seseorang dengan daya beli nyata,
sehingga Anda dapat menjual rumah Anda. Villa pertama dalam hidup, manajer itu berkata dengan serius. Yah, aku tahu tentang manajernya, tapi dia datang untuk bertanya, apakah kita perlu jawaban darinya? Tanya Xiao Wang. Oke, kalau begitu kamu pergi dan beritahu dia bahwa 4 set telah terjual sejauh ini, kata manajer itu. Baik, Xiao Wang mengangguk berulang kali, lalu kembali ke Stephen Lin dan berkata, Tuan, saya baru saja bertanya kepada manajer kami telah menjual 4 villa di sini. Berapa total villa? Stephen Lin bertanya jalan. Secara total, kami memiliki 12 bangunan berturut-turut, dan 8 bangunan dalam satu bangunan, kata Xiao Wang. 20 bangunan terjual 4. Stephen Lin bergumam, lalu mengangguk dan berkata, jumlahnya tidak banyak, jadi bagaimana, kamu memberiku 16 bangunan yang tersisa, dan sebagai tambahan, kamu menjualnya denganku. Biarkan pembeli keempat villa itu keluar dan beritahu saya akan menambahkan 5 juta untuk masing-masing villa, dan meminta mereka menyerahkan rumah itu kepada saya. Petik 2. Hah? Xiao Wang tertegun. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh, cepat dan siapkan kontraknya. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, Ya. Xiao Wang sedikit bingung, berbalik dan berjalan di depan manajer penjualan. Manajer, panggil Xiao Wang. Kenapa kamu belum memecat pria itu? Manajer bertanya dengan cemberut. Dia pikir Xiao Wang bersenang-senang, jadi dia tidak ingin dia membuang waktu untuk orang yang tidak berarti. Lalu apa? Kata pria itu, kami ingin semua villa yang belum kami jual, total 16. Kata Xiao Wang dengan suara rendah. Apakah kamu tidak gila? Kata manajer dengan wajah serius. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa ini di sini untuk merusak situasi. Siapa yang membeli villa dan membeli 16? Ini bukan investasi yang banyak, kamu membeli begitu banyak memelihara hewan. Itu juga bukan gedung Siliu, kata Xiao Wang. Kalau begitu, Anda ceritakan tentang 16 bangunan. Manajer itu bertanya dengan wajah gelap. Sekarang dia menginginkan 16 villa yang tidak terjual. Selain itu, dia berkata mari kita bicara dengan pemilik yang membeli 4 villa, dan meminta mereka untuk memberinya 4 villa dengan harga tambahan 5 juta. Lihat maksudnya adalah dia menginginkannya satu orang untuk membeli seluruh lingkungan kami, kata Xiao Wang. Manajer menatap Xiao Wang dengan wajah gelap, dan berkata setelah hening sejenak, apakah kamu percaya ini? Petik 2. Lalu kenapa kamu masih berbicara denganku? Itu jelas di sini untuk menghukum kita, segera usir dia, apa-apaan ini baru hari kedua pembukaan, kenapa ada orang di sini untuk membuat masalah? Kata manajer dengan marah. Tapi bagaimana jika itu benar? Tanya Xiao Wang. Lalu menurutmu untuk apa dia membeli villa-villa ini? Tanya manajer. Investasi. Xiao Wang bertanya dengan hati-hati. Investasi. Pernahkah Anda melihat seluruh investasi real estate? Set termurah kami berharga 80 juta yuan, dan set termahal harganya hampir 200 juta yuan. Total biayanya sekitar 400 juta yuan. Dengan begitu banyak uang, dia mungkin juga membangunnya sendiri, bukankah biayanya lebih rendah? Bisakah dia menghasilkan lebih banyak uang? Tanya manajer. Itu masalahnya, Xiao Wang mengangguk. Kamu terlalu polos, bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke sana, dan membiarkanmu melihat bagaimana menghadapi pembuat onar seperti itu di masa depan. Kata manajer, dan langsung berjalan ke Stephen Lin bersama Xiao Wang. Halo, Tuan, saya manajer di sini. Saya mendengar dari Xiao Wang bahwa Anda berniat membeli 16 villa kami di sini. Manajer itu bertanya dengan senyum profesional sambil berdiri di depan Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, villa Anda terlihat baik-baik saja, dan lokasinya tidak buruk. Petik 2. Itu pasti. Saya tidak tahu apakah Anda berencana untuk meminjam uang, Tuan, atau pembayaran penuh.
Tanya manajer. Jumlah penuh seharusnya tidak banyak, kan? Kata Stephen Lin. Tidak banyak, jumlah penuhnya sekitar 300 juta, kata manajer itu sambil tersenyum. Kalau begitu bayar jumlah penuh, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, sudut mulut manajer menunjukkan senyum main-main, dan baru saja akan mengatakan apa yang telah dia siapkan untuk mengejek Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin mengeluarkan kartu dari sakunya. Siapkan kontrak, gesek kartunya, dan saya akan memberi Anda waktu setengah jam. Stephen Lin menyerahkan kartu itu kepada manajer dan berkata. Manajer itu tercengang, dan menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia dengan ragu mengambil kartu bank di tangan Stephen Lin dan melihatnya sekilas. Kartun bank memiliki tubuh ungu dengan gambar bunga di atasnya. Melihat gambar ini, manajer bergidik, dan kemudian menatap Stephen Lin dengan heran dan berkata, "Kartu Anda, apakah itu kartu Duke Bohemia?" "Ya." Petik 2. Stephen Lin mengangguk. "Ini. Kamu tidak perlu terburu-buru memberikan kartunya kepada kami. Kami akan menyiapkan kontraknya terlebih dahulu. Setelah kontraknya siap, kamu dapat menggesek kartunya setelah memastikan bahwa itu benar." Kata manajer sambil memegang kartu bank Stephen Lin di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. "Kalau begitu cepatlah," kata Stephen Lin. Sekarang, Xiao Wang, bawa pria ini." "Ah, Tuan, saya belum tahu nama belakang Anda. Saya benar-benar minta maaf," kata manajer dengan nada meminta maaf. "Miang Wei, nama belakangku Lin," kata Stephen Lin. "Oh, Tuan Lin, saya akan menyiapkan kontrak sekarang," kata manajer penjualan, mengedipkan mata pada Xiao Wang, lalu berbalik dan pergi. Xiao Wang sedikit bingung, karena dia melihat dengan jelas perubahan sikap manajernya. "Lalu apa, Tuan Lin, ikutlah denganku ke sofa untuk beristirahat." Xiao Wang dengan gugup membawa Stephen Lin ke samping. Pada saat yang sama, manajer kembali ke tempat duduknya dan segera memanggil semua konsultan penjualan. "Kembalilah dan beritahu pelanggan Anda bahwa semua rumah telah dibeli oleh seorang pria. Anda harus meminta maaf, Anda harus meminta maaf," kata manajer kepada konsultan penjualan di sekitar. "Apa? Dibeli oleh satu orang?" Para konsultan penjualan di sekitar semua terkejut ketika mendengar kata-kata manajer. Mereka telah melakukan penjualan rumah selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat ada orang yang membeli seluruh kompleks villa di sebuah kemasan. "Ini dermawan besar, cepat dan pergi." Manajer itu melambaikan tangannya. Konsultan penjualan di sekitar agak malu, lagi pula banyak orang yang sudah menyatakan niatnya untuk membeli. Pada saat ini, Xiao Wang berlari. "Manajer, yang tadi dikatakan Tuan Lin, biarkan kami konsultan penjualan memberitahu pelanggan bahwa dia membeli rumah itu, dan pastikan pelanggan tidak akan mempermalukan kita," kata Xiao Wang. "Ah." Manajer itu tercengang dan bertanya, apakah dia memberitahumu siapa namanya?" Petik 2. "Dia bilang namanya Stephen Lin," kata Xiao Wang. "Stephen Lin." Manajer memandang Stephen Lin di kejauhan dengan curiga. Nama itu sepertinya tidak asing baginya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa penjual di sekitar mengatakan bahwa mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun Stephen Lin telah didorong ke depan oleh opini publik baru-baru ini, semua orang lebih memperhatikan insiden itu sendiri, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan nama protagonis insiden tersebut. "Apakah kalian semua mendengar? Lakukan apa yang dia katakan," kata manajer itu. "Oke." Beberapa salesman setuju dan mundur satu demi satu. Manajer dengan hati-hati melihat sekeliling sambil meminta orang-orang untuk menyiapkan kontrak. Dia sedikit khawatir para pemberi dana yang sudah berencana untuk membeli rumah akan menjadi gila ketika mendengar berita bahwa rumah itu dijual. Benar saja, wajah banyak orang yang mendengar konsultan penjualan mengatakan bahwa rumah itu telah dibeli menunjukkan kemarahan, namun kemarahan tersebut dengan cepat berubah menjadi ekspresi terkejut. Setelah itu,
terjadilah adegan yang mengejutkan manajer penjualan. Banyak tamu berdiri dari sofa dan berjalan ke arah orang bernama Stephen Lin. Orang-orang ini datang ke sisi Stephen Lin, dengan senyum di wajah mereka. Mereka berbicara dengan antusias dengan Stephen Lin, sering mengangguk dan membungkuk di antara kata-kata. Para tamu berjalan menuju Stephen Lin satu persatu, dan akhirnya ada lingkaran orang di sekitar Stephen Lin. Orang-orang dengan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar ini mengepung Stephen Lin yang misterius, seolah-olah mereka sedang berziarah. Manajer penjualan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Di matanya, Stephen Lin telah berubah dari pembuat onar menjadi pria besar yang misterius. Bab 785. Segalanya berjalan begitu lancar dengan membeli rumah. Stephen Lin mungkin hanya nama yang tidak asing lagi di mata orang-orang menengah ke bawah, tetapi di mata orang-orang yang mampu membeli puluhan juta villa, mereka pada dasarnya tahu arti dari nama ini. Apakah itu Raja Naga Kehormatan, miliarder dengan aset bernilai ratusan miliar, atau pembangkit tenaga dewa perang? Gelar-gelar ini membuat Stephen Lin terkenal di kelas atas. Jadi Stephen Lin benar-benar berperan setelah menunjukkan namanya. Hampir semua orang yang datang untuk melihat rumah mengobrol dengan Stephen Lin, dan beberapa orang yang menganggap dirinya sangat baik bahkan meminta Stephen Lin untuk menambahkan WeChat. Stephen Lin secara paksa mengambil rumah yang dia cari. Secara alami, tidak mungkin untuk tidak membiarkan orang menambahkan akun WeChat, jadi hampir semua orang yang mengusulkan untuk menambahkan WeChat, Stephen Lin setuju. Dan setelah kekacauan seperti itu, semua orang menambahkan Stephen Lin. Gengsi mengetahui takdir. 10 menit kemudian, manajer penjualan berlari ke arah Stephen Lin dengan setumpuk kontrak yang tebal. Saat ini, ekspresinya bahkan lebih hormat, karena dia sudah menanyakan identitas Stephen Lin. Tuan Lin, ini total 16 kontrak pembelian rumah. Adapun 4 villa yang sudah terjual, kami akan segera menghubungi mereka, kata manajer penjualan. Stephen Lin mengangguk, mengambil kontrak dan melihatnya sekilas. Tuan Lin, kami tidak akan mengganggu Anda untuk membeli rumah. Tuan Lin, kami akan membuat janji lagi. Jika ada kesempatan, orang-orang yang datang untuk menyambut Stephen Lin melihat Stephen Lin mengambil kontrak, dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin dan pergi. Tidak lama kemudian, hanya Stephen Lin dan beberapa salesman yang tersisa di ruang pameran besar itu. Oke, tidak masalah, ayo gesek kartunya. Setelah membaca kontrak, Stephen Lin menyerahkan kartu bank tersebut kepada manajer penjualan. Tuan Lin, bos kami sedang dalam perjalanan sekarang. Dia selalu sangat mengagumi Anda dan berharap bisa bertemu dengan Anda, kata manajer penjualan dengan hati-hati. Tidak apa-apa untuk bertemu, saya sibuk, cukup gesek kartunya, kata Stephen Lin. Ya. Manajer penjualan mengangguk berulang kali, lalu dengan cepat mengeluarkan mesin untuk membayar rumah. Ini adalah pertama kalinya manajer penjualan melihat dana puluhan miliar. Dia mengira tidak akan ada kesempatan untuk menggesek kartu, tetapi dia tidak menyangka tidak ada masalah sama sekali. Ingatlah untuk menghitung kinerja di kepala Xiao Wang, kata Stephen Lin kepada manajer penjualan. Tentu saja. Manajer penjualan itu mengangguk sambil tersenyum. Xiao Wang tertegun di samping, dengan begitu banyak rumah, pertunjukannya pasti tidak sampai beberapa juta. Ingatlah untuk mentraktir rekanmu makan malam nanti. Stephen Lin menepuk bahu Xiao Wang, tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Semua orang mengikuti Stephen Lin dan mengirim Stephen Lin ke mobil, lalu semua orang kembali ke pusat penjualan. Xiao Wang, kamu benar-benar beruntung. Manajer itu tidak bisa membantu tetapi menepuk bahu Xiao Wang dan berkata, Memang. Xiao Wang masih dalam keadaan tercerahkan, dan kata-katanya agak canggung. Stephen Lin ini sangat baik. Sebelum pergi, dia tahu bagaimana memanggilmu. Nanti, kamu harus menyiapkan beberapa meja untuk mengundang semua orang makan malam. Lagi pula, rumah yang dimiliki saudara-saudara hampir selesai.
Manajer dikatakan. Ming, aku mengerti. Xiao Wang mengangguk lagi dan lagi, hatinya penuh dengan rasa hormat untuk Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin sedang duduk di dalam mobil, dan emosinya tidak terlalu berfluktuasi. Mungkin membeli area perumahan sekaligus adalah keajaiban bagi orang-orang di pusat penjualan, tetapi baginya, keajaiban ini dapat dilakukan dengan mudah. Dari ini yang aku kejar. Stephen Lin meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan menghela napas panjang. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Stephen Lin datang ke sebuah halaman di jalan lingkar kedua sendirian. Halamannya didekorasi dengan baik, ada meja bundar di halaman, dan dapur di sebelahnya sedang berjalan lancar. Koki yang disewa Stephen Lin dengan banyak uang sedang mengolah bahan-bahan yang dibeli Stephen Lin dengan lebih banyak uang menjadi hidangan yang memenuhi persyaratan Zhao Tuntian. Stephen Lin duduk di tepi meja bundar, diam-diam menunggu kedatangan Zhao Tuntian. Saat matahari terbenam, pintu halaman didorong terbuka dari luar. Tubuh gemuk Zhao Tuntian muncul di pintu. Mengetahui takdir, Zhao Tuntian melambai ke Stephen Lin, lalu langsung duduk berhadapan dengan Stephen Lin. Apakah semua makanan sudah siap? Zhao Tuntian tidak bertanya pada Stephen Lin apa yang harus dimakan, dan bertanya tentang makanannya begitu dia membuka mulut. Semuanya sudah siap. Stephen Lin mengangguk, menoleh untuk melihat pelayan di sebelahnya dan berkata, ayo kita layani. Ya, pelayan itu mengangguk, dan setelah itu, sekelompok tinggi, tampan, dan luar biasa wanita itu keluar dari dapur dengan piring. Semuanya adalah karakter setingkat dewi, dan mereka semua masih muda, kebanyakan ditemukan oleh Stephen Lin dari China Opera dan China Media. Saat ini, selama ada uang, tidak ada kekurangan wanita, meski mudah bagi wanita ini untuk menyajikan hidangan. Cantiknya enak. Zhao Tuntian menatap para wanita dan makanan di tangan mereka dengan mata berbinar, dan terus berseru. Piring diletakkan di atas meja satu persatu, dan Zhao Tuntian sama sekali tidak peduli dengan citranya, hanya mengambil barang-barang di atas meja dengan tangannya dan mulai makan. Stephen Lin awalnya berencana untuk makan sedikit juga, tetapi makan Zhao Tuntian terlalu menakutkan, jadi dia hanya bisa meletakkan sumpit yang dia ambil lagi. Bagaimana kalau aku membiarkan mereka memberimu makan? Stephen Lin bertanya. Tidak, menyenangkan makan sendiri. Biarkan mereka menyanyikan lagu, menari, del. Untuk menambah kesenangan, kata Zhao Tuntian. Baik. Stephen Lin mengangguk, melirik Dewi yang menyajikan hidangan dan bertanya, siapa yang bisa menyanyi dan menari? Semua orang mengangkat tangan. Tidak apa-apa. Semua orang memiliki pertunjukan, Zhao Longwang kami puas, dan hadiah hari ini akan berlipat ganda, kata Stephen Lin. Mata semua gadis berbinar ketika mereka mendengar bayarannya berlipat ganda. Keluar untuk menyajikan hidangan, bukankah semuanya untuk dua uang? Sekarang menyanyi dan menari bisa menghasilkan lebih banyak uang, siapa yang tidak menyanyi dan menari adalah palu. Segera, musik terdengar. Beberapa orang bernyanyi, beberapa menari, dan suasana tahun baru Imlek terasa di halaman. Benda-benda di atas meja juga dengan cepat dimusnahkan oleh Zhao Tuntian. Sekitar 1 jam atau lebih, Zhao Tuntian menghabiskan satu meja penuh hidangan sendirian. Stephen Lin menyaksikan tubuh Zhao Tuntian semakin gemuk saat dia makan lebih banyak. Untuk sementara, dia ragu di dalam hatinya. Apakah Zhao Tuntian ini terbuat dari karet? Bagaimana bisa besar atau kecil? Oke, aku hampir setengah kenyang, sisakan perut untuk makan malam. Zhao Tuntian membuang tulang kaki ayam di tangannya, menyeka mulutnya dan berkata dengan puas. Apakah masakannya oke? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa, apakah kamu mengundang koki dari Suan Hemen? Tanya Zhao Tuntian. Bisakah kamu makan semua ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Koki Suan Hemen pandai memasak masakan Kanton. Rasanya hambar dan dia memperhatikan rasa bahannya sendiri. Masakannya hampir tidak menggunakan bumbu apapun,
dan hanya sedikit garam yang digunakan untuk menambah rasa. Hidangan yang dimakan hari ini adalah gaya memasaknya, kata Zhao Tuntian. Luar biasa. Stephen Lin tidak bisa menahan tepuk tangan, kamu makan begitu cepat, dan kamu masih bisa memasak seperti koki. Ini benar-benar luar biasa. Proses makan yang paling indah adalah dari mengunyah hingga menelan. Saya makan dengan cepat karena saya memasukkan banyak makanan ke dalam mulut saya sekaligus, dan saya mengunyah dengan cepat, yang tidak menghalangi saya untuk merasakan keindahan makanan. Kata Zhao Tuntian sungguh-sungguh. Kalau begitu, bisakah kita mulai membicarakan bisnis yang serius? Stephen Lin bertanya. Apa terburu-buru? Nyanyian dan tarian ini juga bagus. Ayo tonton dulu, aku harus mencerna dulu, kata Zhao Tuntian. Bukankah kamu hanya setengah penuh? Stephen Lin bertanya. Kamu harus mencerna bahkan jika kamu setengah penuh. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang harus kuberitahukan padamu. Zhao Tuntian mengambil tusuk gigi dan mulai mencabut giginya sendiri sambil berbicara. Para suster terus menyanyi dan menari, bekerja ekstra keras. Setelah sekitar setengah jam, Zhao Tuntian meregangkan pinggangnya dan berkata, "Oke, mari kita lihat pertunjukan hari ini sekarang, kamu turun." Turun, semua orang akan dibayar 2 kali lipat dalam beberapa saat kerja keras kamu. Stephen Lin berkata, kepada gadis-gadis. Para wanita cantik mundur satu persatu, dan setelah itu, para koki juga mundur. Hanya Stephen Lin dan Zhao Tuntian yang tersisa di halaman. Apakah kamu tahu apa itu langit-langit manusia? Zhao Tuntian bertanya. Langit-langit manusia, apakah itu berarti batas potensi manusia? Tanya Stephen Lin. Itu benar, itu adalah batas potensi manusia, dan 10 besar level God of War adalah langit-langit manusia. Pada level ini, sulit bagi kekuatan dan kecepatan kita untuk meningkat secara signifikan lagi, bahkan setelah kebangkitan gandamu. Ini ekstrim. Puncak yang tidak dapat ditembus oleh siapapun, dan seseorang sekuat Xiao Qiantian juga dipenjara di bawah langit-langit manusia, kata Zhao Tuntian. Apakah aku sudah mencapai langit-langit juga? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, kamu sudah berada di level 10 dewa perang teratas. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak kamu berlatih, kamu akan merasa sulit untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatanmu. Apalagi kamu bisa menggandakan bangun atau sesuatu, bahkan jika Anda terbangun sulit untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan Anda terlalu banyak, dan mereka yang menjadi sangat kuat setelah keterampilan unik ganda hanya karena kekuatan mereka sebelumnya belum mencapai langit-langit, kata Zhao Tuntian. Jadi begitu, bagaimana dengan kebangkitan 3 kali lipat? Stephen Lin bertanya. Kurasa kebangkitan 3 kali lipat juga merupakan cara, karena sejauh ini tidak ada orang kuat yang masih hidup yang mengalami kebangkitan 3 kali lipat. Kebangkitan 3 kali lipat hanya ada dalam legenda, kata Zhao Tuntian. Oh, lalu apa hubungannya dengan apa yang kamu katakan padaku sebelumnya, manfaat menjadi Raja Naga Kehormatan? Tanya Stephen Lin. Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Zhao Tuntian berkata sambil tersenyum, begitu kamu menjadi Raja Naga Kehormatan, kamu akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara besar klan naga di masa depan. Hanya 5 dari kita dapat berpartisipasi dalam acara besar itu. Seorang Raja Naga ditambah Anda sebagai Raja Naga Kehormatan, dan di luar negeri, hanya yang terkuat dari masing-masing negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sederhananya, batas minimum untuk berpartisipasi dalam acara besar itu adalah untuk mencapai langit-langit manusia. Apa acara besarnya? Tanya Stephen Lin. Tindakan untuk menghancurkan langit, kata Zhao Tuntian dengan mata menyipit. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.